Jadi pertama-tama aku mau kenalin nama aku Ahmad Satria Nugraha Ramani Susanto, biasa dipanggil Satria. Halo mas semuanya, perkenalkan nama aku Keisa Nifatu Zahwa. Aku biasa dipanggil Keisa. Oke. Mungkin dari masnya bisa kenalan. Oke, masnya dulu. Nama aku Amirul Rashid dari angkatan 2019. Alumni. Oke, kenalin juga aku Hafidhu Hasyam. Aku dulu dari angkatan 2019. Alumni. Sipil 2019. Mungkin pertama-tama sekarang sibukannya apa nih mas? Aku dulu ya. Iya. Iya. Kesibukanku yang pertama bangun pagi. Pasti ya. Bekerja terus. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 5 seharusnya. Iya. Tapi tadi baru pulang. Jadi kita ini kerja sampai jam berapa, Rul? Sampai jam 9 malam sebenarnya. Sampai jam 9 malam. Coba gara-gara ini kita pulang gak sih? Iya, betul. Saya bilang mau ada podcast buat proyekan, nah, langsung izinin deh. Oh, sekarang kerja di mana mas kalau boleh? Jadi sekarang itu kita di proyek Tol Semarang Demak 1B. Ya, kalau kalian pernah tahu apa tol dengan bambu, matras bambu, nah itu proyeknya. Berarti Mas Amirul dengan Mas Hafidho sekarang Satu kerja proyek. satu proyek. Betul. Udah janjian apa mas sebelumnya? Iya mau Di proyek ini. proyek bareng gitu janjian. Kebetulan dulu aku ini Serius. serius Pak. Awalnya nggak bareng, aku dulu yang masuk, terus udah aku di sana beberapa bulan, dia ikut gitu ya, ikut sendiri tapi maksudnya nyari sendiri, terus akhirnya malah nggak sengaja ketemu di proyek yang sama, terus sampai sekarang masih satu divisi juga, masih bareng satu kantor juga. Berarti Mas Hafidho dan Mas Amirul tuh abis lulus langsung dapat kerja gitu ya mas? Dianya iya. Kalau aku itu sebelum lulus aku udah masuk sana. Oh udah. Ya sebelum lulus, sebulan sebelum lulus itu udah suruh berangkat. Jadi tapi masih ada toleransi buat ngerjain TA dulu. Jadi masih cabut-cabutan lah dari kantor gitu, masih cabutan balik ke kampus. Terus baru setelah lulus itu baru bisa intens di kantornya. Kalau Mas Amirul sendiri Kalau aku Gimana Mas? ceritanya gimana tuh? ya kalau aku ya sebelum lulus, berarti kan sebelum wisuda udah ngapply ke banyak tempat dulu. Nah, terus saya belum ada yang nyantol. Nah, berhubung waktu itu Semarang Demak buka, ya aku coba daftar karena deket juga. Jadi ya, dan juga sebenarnya ada beberapa teman yang udah masuk. Jadi ya udah ada review bagus, ya aku langsung masuk aja. Kalau dulu TA susah ya mas gitu buat mas Fido, mas Amirul Ngambil TA ya? apa gitu mas? TA sebenarnya ini sih gampang ya. Gampang ya. Jadi cukup gampang sampai kita itu setahun nggak ngapa-ngapain. Tersiksa 1 tahun. Tersiksa setahun. Kalau aku hampir setahun dulu TA. Hampir Mas setahun. ambil apa TA-nya kalau boleh Aku tahu? ambil penelitian air. Penelitian air. Kalau Mas Amirul? Aku manajemen construction di bagian supply chain sama Prof Agun. Wih, Keren. Nah kan Mas sekarang udah lulus semuanya. Dulu tuh pernah nggak sih kepikiran buat mau lanjut S2 atau mau langsung cari kerja gitu? Kepikiran lah. Aku kepikiran. Kepikiran. Ya terus sama Bora. Belum ada uang. Nah, Jelasin lah, jelasin. asem. Kalau aku dulu memang sempat kepikiran sebenarnya, karena ya passion di situ juga kayaknya sebenarnya pengen menjadi dosen, semoga. Nah, tapi karena belum ada dana yang cukup dari diri sendiri, jadi ya berusaha untuk mencari uang dulu sambil cari pengalaman. Karena
ya setauku akan lebih baik kalau misalnya udah ada pengalaman dulu sebelum lanjut ke S2. Pengennya S2 di mana, Mas? S2 di Undip. Tetap cinta Undip. Yang di situ ya. Betul. Tapi dia kan udah jadi dosen kan, nggak ada yang ikut Iya. kelasnya dia. Ada kan. Nah, Saya muridnya. Kalau Mas Alvido sendiri? aku sama sebenarnya. Sama pengen. Kepikiran juga. Hmm. Bahkan aku awal itu mikirnya nggak kerja gitu. Awal mikirnya nggak kerja karena ini kepincut ini. Kepincut Oh, sebelum ya. lulus ternyata udah disuruh berangkat kan. Awalnya pinginnya juga S2 karena masih pingin main sih, masih pingin main nggak pingin kerja. Pingin main sama pingin jalan-jalan sebenarnya. Pingin keluar juga kan. Tapi nunggu waktunya momennya S2 bukaan sama kerja ini kok duluan kerjanya malahan. Ya udah jalanin aja apa yang ada dulu. Iya. Kalau aku gitu malah. Pengennya di Undip juga, Mas? Kalau aku pengennya keluar Oh, sebenarnya. keluar. Oke Mas, mungkin kalau di luar sana itu butuh skill-skill apa sih Mas kalau di dunia kerja itu dari yang diambil dari Skill kuliah ya. ya, ada nggak skill-skill yang Skillnya dribbling paling ya. itu main Dan, bola ya? dan. Passing ya. Syuting. Skill apa bro? Skill. Skillnya tambah kurang bagi kali. Nah, Beneran tuh, beneran. Kalau menurutku ya, iya. menurut kalian apa? Mungkin Yang paling penting. kalau di kerja mungkin dunia kerja kan butuh kerja sama tim gitu Mas. Iya. Nah, terus gimana? Komunikasi antar Komunikasi tim juga sih. antar tim gitu Mas. Dari dunia kerja. Apa? Betul, Bener. betul. Setuju. Sebenarnya itu udah apa ya? Aku bisa bilang hampir terpentingnya sih di dunia kerja. Kalau aku bisa bilang ya. Apalagi kalau konstruksi ya. Konstruksi itu aku sama Mirul nih ngerasain banget kalau kita kerjanya itu besok bukan kayak kerja depan laptop udah fokus saya enggak gitu, kayak benar-benar harus tahu orang ini harus apa, terus kita minta apa butuh siapa, itu kita tahu orangnya. Jadi benar-benar kerjanya itu benar-benar sama kayak kalian lah, ini kerja tim kan, benar-benar sama kayak kalian. Jadi benar-benar kalau kerja sendiri nggak tahu apa, benar-benar nggak ada komunikasi pasti udah ketendang juga dari sana. Gitu. Saya sebenarnya banyak banget banyak sih sebenarnya skill-skill, cuma aku sadarin yang beberapa hal kalian tuh udah dapet gitu. Oh, gitu. Apalagi kalian kalau sebagai anggota himpunan, tuh beberapa hal kalian udah dapet gitu. Hampir mirip-mirip juga di dunia kerja. Hampir mirip-mirip, mungkin beberapa hal yang butuh penyesuaian dan butuh ilmu sama mentor-mentor baru lah di dunia kerja gitu. Oh, gitu ya. Menurut Mas tuh dunia kerja semenyeramkan itu atau ya bisa enjoy? Kayak Kasih gimana? Darul. Kalau dari aku sebenarnya mungkin karena aku masih awal. Harus menambah. Kalau aku dari awal memang Bentar. Menurut kalian gimana dunia kerja? Serem guys. Hah? Serem. Serem guys. Satria juga serem. Karena udah pernah ikut kerja kayak Nah ikut, itu gimana itu? ya mungkin dulu ikut di pelaksana sih Mas, jadi ikut ke Pangajang, lihat Ke lapangan. di lapangan, gitu, Nah. kerja di lapangan, panas-panasan, Panas-panasan. ya Nah. terus juga dia di kantor juga ada yang di bidang akuntansi juga Nah. yang itu Uang. untuk uang pemasukan yang narik tagihan gitu Mas. Terus Nah itu serem apa enggak? nah kalau aku lihat sih kalau sudah menguasai itu Ya. enggak sih Mas. Enggak. Tapi kalau dari Amir lu beda kayaknya. Kasih tahu lu. kalau dari aku sendiri sebenarnya ketakutannya itu karena kita belum tahu apa yang mau kita hadapi sebenarnya sama. Tapi nanti kalau misalnya udah menghadapi itu dan bisa menghadapi itu nanti kayak oh ya udah biasa aja gitu loh. Jadi ya semua itu pertamanya memang takut dan itu hal biasa dan karena kita belum tahu. Tapi kalau misalnya udah
berjalan dan ketemu sama masalahnya dan harus dihadapi ya. Itu jadi kita kayak kita harus tahu treatment untuk masalah ini apa, kita harus gimana ya, tadi diomongin sama Vido. Nah, misalnya kita mungkin takut kenal sama orang baru gitu. Nah, berarti kita harus ya gimana caranya kita untuk menghadapi masalah itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian udah menemukan ya tadi akan terbiasa dan mungkin harus sekali 2 kali gitu, nggak harus kayak 2 kali udah langsung bisa ya, mungkin 3 kali 4 kali 5 kali juga boleh. Ya. Tapi intinya semakin banyak menangani masalah itu, kalian akan semakin bisa menghadapi masalah itu. Kalau aku mau nambahin ya, kalau aku bilang dari dunia kampus sampai dunia kerja itu jomplang banget kalau aku bilang. Terutama kalau semester 5, semester 1, semester 6 itu udah jomplang banget. Kita lebih punya free time itu di dunia kerja. Kalau kalian kayak gini kan habis kampus, malam masih ada acara ini, nanti malamnya lagi masih nugas. Kalau kita udah paling kalau nggak ada apa-apa sore selesai, udah kelar, nggak mau ngapain juga bebas gitu. Bener-bener santai sih kalau aku sendiri ya pribadi ya. Ngelihat yang dulu kita udah ke pressernya tuh bener-bener tas tiap jam itu ada. Makanya apalagi kalau notabene lulusan Undip itu pasti ngerasa wah aman gitu. Aku bisa jamin sih kayaknya pasti aman kalau. Nah, cuma nanti paling ya kalian nemuin yang masalah atasan kalian kan ada kabit. Mungkin rasa tanggung jawabnya kalian itu nggak sepenuh yang aku punya gitu. Tanggung jawabku ke atasanku langsung gitu. Nah, itu ntar kalian bakalan nemuin. Kalian masih kayaknya anggap teman sendiri soalnya gitu kan. Nah, ntar itu bakal beda gitu. Atasan kalian tuh benar-benar yang bertanggung jawab ke kalian dan bertanggung jawab buat masa depannya ke kalian juga gitu. Oke, Mas. Menurut Mas, bahkan Mas sebelum pernah KP gitu kan Mas ya. Nah, itu pengaruh nggak sih Mas? Seberapa pengaruhnya itu di dunia pekerjaan nanti Mas? KP ya? Iya, KP. KP kebetulan Amirul tuh KP sama itu. Jalan sama jalan juga. Ya saya berarti. Ya kalau dari aku sendiri KP itu kalau cuma sebenarnya yang mau diambil dari KP itu adalah ilmunya kan, itu yang terutama. Jadi maksimalkan KP itu untuk pertama kayak cari tahu administrasi proyek itu paling penting tuh. Terus nanti kalau misalnya ilmu-ilmu lapangan itu juga boleh. Nah kalau misalnya kalian mendapatkan pertama kali KP dengan kerja itu sama ya jalan tol juga pastinya karena sudah pernah di jalan tol ya pasti akan lebih mending gitu loh daripada kita harus belajar dari awal gitu. Dia kalau dibilang penting menurutku penting gitu. Ada Mas Vido? Aku setuju pokoknya KP itu penting. Besok kalian belum KP kan? Iya. Besok kalian KP pokoknya niatin buat belajar lah pokoknya. Jangan sekedar buat ini nyari SKS saya. Penting banget soalnya. Pentingnya tuh bukan sekedar ilmu sih. Ilmu tadi kan udah jelas yang bilangin Amirul. Relasi penting. Terus kalian kan ada treatment ke dosen. Iya. Nah, kita juga ada treatment sendiri ke konsultan, ke owner. Nah, itu juga penting ntar kalian bisa tahu dari KP. Banyak banget penting KP itu. Kalau bisa 2 kali lah gitu. Oh, mantap banget Mas. Kalau bisa setahun. Kalau bisa ngulang jangan tapi. Dikat tadi ya. Ini ada vlog soalnya. Dikat ya. Kalau untuk Mas Safido dan Mas Amirul sendiri ada pengalaman magang nggak Mas? Sudah magang dulu ya? Berarti kerja beda dari kerja praktek ya. Apakah magang itu punya nilai plus nantinya buat masuk kerja gitu? Magang kalau nilai plus aku bilang masih punya ya, masih punya nilai plus. Gimana ya sebenarnya? Ini bukan buat kalian berarti malas buat organisasi ya gitu. Tapi kalau yang sekarang kita lihat kan orang lebih banyak lari ke magang ya.
alih ke magang merdeka segala macam. Sebenarnya karena itu emang nggak bisa dipungkiri penting juga gitu. Jadi kalau bilang penting atau nggak penting ya penting juga, plusnya pasti juga ada gitu. Tapi saat dibilang apakah organisasi ini bakalan kalah sama magang, aku bisa bilang belum tentu juga gitu loh. Aku yakin aku bisa bilang belum tentu juga gitu. Karena pun apa yang aku jalanin selama ini hampir setahun ini, itu ilmu organisasi dan ilmu magang itu sama-sama benar-benar kepake semua gitu. Berarti Mas udah pernah ikut magang ya dulunya? Magangnya aku magang mandiri sih jatuhnya. Di mana Mas kalau boleh tahu? Jadi waktu KP itu kan aku sekalian magang juga. Gitu. Ya. Sekalian. Jadi sekalian KP itu berapa bulan tuh? 6 bulan. Di proyek yang sama mas? Enggak, beda. Beda proyek. Jalan. Bukan, aku gedung dulu. Iya. Jadi dia waktu KP juga udah megang berapa apa namanya ya? Dia udah ada beberapa kali tugas kan. Megang saham kayaknya dulu. Iya. Beberapa kali megang tugas. Nah, kalau KP itu sebenarnya tergantung tempat juga. Kalau misalnya emang kayak di KP-nya itu kayak sebuah magang, tadi kan itu kan sebenarnya balik ke perusahaan masing-masing juga kan ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu bilang KP itu kayak magang ya, nanti mungkin nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan gitu. Dan kalau aku dulu kan karena di konsultan pengawas ya, jadi ya disuruh untuk ngawasin pekerjaan gitu, nah, tergantung. Kalau dia dulu gitu. Di Roma Sabido. Aku tiba-tiba lupa sih ini. Waktu magang ya. Magang aku jatuhnya juga pelaksana sipil sih. Jadi kayak mungkin hampir sama nanti kayak Satria. Pokoknya kan aku di gedung juga itu. Mulai dari tentuan kayak checklist, terus masalah pemrograsan pekerjaan, terus masalah RAB gitu. Gitu. Di mana itu mas? Di Semarang atau Di Bogor. Bogor. Di Bogor tepatnya. Gedung di Bogor ya mas ya? Iya. Oke. Mungkin kalau tantangan terbesar kalau yang dihadapin di proyek itu apa sih mas? Ya pertama sholat enggak dong. Jadi kalau menurutku ya, kalau dari segi teknikal karena kita berdua di kontraktor kayaknya ya kita ngikut-ngikut konsultan aja. Tapi kalau dari segi kayak koordinasi sama terutama sama stakeholder yang lain ya. Jadi kayak sama konsultan, sama owner itu pasti punya treatment sendiri kita harus gimana ke mereka, dan itu setiap orang kan berbeda-beda intinya gitu. Jadi ya harus pandai-pandai menyesuaikan sekali lah gitu. Apalagi kalau masalah kerja ya sebisa mungkin manajemen waktu itu sangat digunakan lah kira seperti kalau misalnya tantangan. Jadi kita itu kan kerja bersama orang luar gitu. Jadi karena juga ada orang luarnya, kita harus bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu juga sangat penting. Iya, betul. Kita di sana tuh full bahasa Inggris sebenarnya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau lanjut pakai bahasa Inggris, hampir bisa. Yes, I can. Jadi komunikasi di sana Bahasa Inggris. Betul. sama teman. Kalau lokal ya bahasa kayak gini. Jawa ngoko kalau lokal. Kalau bahasa Inggris ketawa. Ngoko language. Nah, gitu. Ngoko language. Tuh. Kalau ini ya, kalau tantangan ya, yang menurutku penting ya. Ini ntar kalian coba lakuin kalau udah kerja ya. Pokoknya di tempat itu mau nggak mandang tempatnya kayak gimana lah. Apa yang bisa kalian bawa perubahan di sana. Itu kayak misal sistemnya kok masih gini-gini aja di sana, kalian harus berani evaluasi, berani ngasih suggestion, berani ngasih contoh. Untuk dulu aku soalnya sempet nerapin cara-cara kayak gitu juga, dan itu nanti pasti bakalan benar-benar jadi poin plus lah saat kalian udah ninggalin ke perusahaan apa atau nyoba perusahaan yang baru segala macam, itu pasti poin plus.
dan itu yang mungkin nggak bisa dipunyain oleh semua orang gitu. Aku orang yang udah punya skill, punya hard skill juga belum tentu punya cara yang arah ke sana gitu, dan itu menurutku penting. Oke gitu. Terus Mas berdua tuh setuju gak sih sama statement yang bilang nih kalau lulusan teknik sipil itu buat nyari prospek pekerjaan tuh mudah gitu? Ya mudah. Kejari mah dadi iki bareng Mas ini. Kalau aku sebenarnya dulu pengen jadi satpam. Ini Ya. tagline ya. Tagline. Amirul jadi satpam pengennya tagline. Siapa beda? Awas sampai segmennya enggak kayak gitu besok. Satpam di perusahaan minyak. Mau deh. Boleh satpam Pertamina. Kalau berdaya pokoknya kalau ada loker satpam kasih. Kalau dari aku sebenarnya kita kan dari sipil undip juga ya. Enggak bisa satpam. Ya kita di sipil undip, jadi sebenarnya nama sipil undip juga ada bagus gitu. Terus yang kedua, kalau statementnya itu memang mudah, kalau misalnya kita menurunkan standar gitu ya, mungkin kita ya kembali lagi ke masalah gaji ya. Kalau misalnya karena Gaji ya. mudah lulus diterima kerja. Soal gaji ya, Pak? Ya kalau misalnya kita kan udah di sipil undip gitu, dan pasti reviewnya bagus ya, reviewnya bagus. Bintang berapa? Bintang 5. Bintang 5. Nah, jadi kalau misalnya kita mau, ya itu balik lagi ke masalah gaji. Kalau misalnya kita mau yang tinggi, pasti saingannya banyak. Tapi kalau kita mungkin merasa yang loker mungkin itu belum terlalu ramai dan kita cocok dengan gaji, baik lagi ke situ, ya mungkin bisa lebih mudah diterima gitu loh. Maksudnya? Ini emang dihadirkan jadi oposisi. Jadi oposisi. Sipil Lawyers Club. Marcos kan dukung ini ya. Siapa? Ganjar ya. Saya dukung nomor 1. Goblok. Berarti nggak lanjutin IKN Alah, lanjutin IKN ya? kalau ke IKN sebenarnya Dukung ada IKN apa enggak? saya mendukung mendukung IKN karena saya juga cari uang. Berarti kepentinganmu toh Ya, IKN. kepentingan saya. Ini ditonton masyarakat umum loh. Iya, wis ngerti. Jawab. Sensor. Apa pertanyaannya? Mudah ya. Lebih mudah diterima. Mudah banget pokoknya. Sebenarnya balik ke rezeki ya. Sebenarnya balik ke rezeki. Agama, Bro. Tapi kalau secara keseluruhan itu tuh mudah sih, Bro. Bahkan di tempatku pun sekarang itu udah kayak ya udipnisasi apa? Ya. Udipnisasi ya. Undip sentris ya. Undip sentris lah. Undip sentris ya. Kalau ada orang undip mau masuk itu udah gampang banget. Apalagi sipil undip ya. Kalau kita bicara sipil undip udah. Oh. Inilah. Nah itu hasilnya ya. Tapi langitnya sana. Lagi. Harus nilai lah. Merendah, harus tetap merendah. Mudah gitu. Walaupun saingannya juga berat ya mas ya. Saya berat. Game, TV. Ya. Tapi fun fact-nya kayak gini sih, nggak tahu kalian udah tahu atau belum ya, kayak Undip itu kan terkenal sama lulusan tercepat dapat kerja gitu ya, benar kan? Nah, kenapa kayak gitu? Karena orang-orang yang univ yang lebih tinggi kayak ITB, UGM itu levelnya bukan kerja lagi ya, udah sekolah lagi gitu. Nah, pertama itu, yang kedua kita dikasih kerjaan apa-apa, gas. Boleh. Jadi sapam gas. Gimana yang cepet tambah ya? Demi uang, demi ekonomi. Iya, tapi kalau masalah skill atau masalah ini Undip bagus udah. Di sana di tempatku saya Undip ITS. Oh Iya. Kalau buat daftar kerja IPK tuh dipandang banget nggak mas?
atau kayak pengalaman organisasi gitu-gitu. IPK apa organisasi? IPK dan organisasi. IPK dulu apa organisasi dulu? IPK dulu. IPK Oke, dulu. iya, yang di highlight nih. Nah sebenarnya kemarin tuh ada kumlot. Nah kumlot. Tapi kayak kebantu dosen siapa? Apa tuh? Podcast aja. Gue lo IPK kumlot lo, kasih tahu kumlot tuh gimana. Sabir kan kemarin Pakai apa ora? Gak tau sih ora kanggo iki gue di interview. Kemarin dia interview kan. Tapi apa bosnya tuh CV-nya lupa di batch. Omongannya ngawur. Enggak gitu. Ceritanya enggak gitu. Transkripnya lupa di batch. Ceritanya enggak gitu. Emang temannya aja, ini temannya aja yang salah. Kayak kalau IPK menurutku untuk seleksi awal pasti berpengaruh ya, karena beberapa loker terutamanya manajemen trainee ya, itu ada yang mensyaratkan IPK itu enggak 3, mungkin bisa 3,25 atau 3,5, itu pasti bisa. Emang ada 3,5? Mana? Yang di KAI, PT KAI. KAI. Nah. Masinis. Dari masinis. Nah, itu jadi kalau dirasa penting, sebenarnya penting untuk seleksi. Tapi kalau baik lagi pasti yang dicarikan ilmunya ya. Jadi ilmunya kalau misalnya IPK-nya rendah, misalnya lebih rendah daripada 3,5 mungkin ya bilangnya itu. Tapi ilmunya lebih baik, ya kalau misalnya ada bisa diadu gitu, ya mungkin yang menang akan yang punya ilmu gitu loh. Jadi yang IPK-nya tinggi. yang IPK-nya mungkin bisa lebih rendah tapi pengalamannya lebih banyak. Tapi punya ilmu. Dan punya ilmu. Berarti punya ilmu belum tentu IPK tinggi. Betul, setuju. Berarti IPK tinggi belum tentu punya ilmu. Ya, betul sekali. Tapi Ya. dengan IPK tinggi bisa masuk. Nah, itu makanya diseleksi administrasi. Diseleksi gitu. administrasi. IPK tertinggi sebagai kunci buat kita masuk. Betul, kayak gitu. Tapi setelah itu yang akan diuji adalah ilmunya pastinya. Ilmunya diuji lagi gitu. Padahal Padahal IPK udah tinggi ya padahal. Betul. Tapi nggak ikut dosennya, nggak ikut kunci kan waktu ikut. Bener tuh. Jelas. Jelas banget lah. Jawab malah. Udah ya lupa. Sing organisasi. Jadi ada temanku tuh ketua KKL sebenarnya. Ada itu. Ketua KKL stres waktu itu. Stres parah ketua KKL. Tiket. Nah, itu bisa ditanyain tuh berguna atau enggak ketua KKL -nya. Kebetulan hadir. Yo, Mas Amirul. Gimana tuh Mas? Gimana itu kalau organisasi mas? Kalau organisasi bener cuk kowe. Kalau organisasi menurutku pentingnya adalah gimana cara kita ngehandle orang-orang, itu yang terutama, tugas dan orang-orang. Kalau misalnya kalian di level staff ya mungkin kalian gimana caranya manajemen waktu buat tugas gitu ya. Tapi kalau kalian mungkin ya pasti kan nanti kan naik jadi kadif atau kabid. Nah yang harus kalian terapin adalah kalian harus berpikir gimana sih caranya buat kalian itu menghandle seseorang, karena seseorang itu kan berbeda ya, punya karakteristik masing-masing. Nah kalau aku mungkin aku harus memahami teman-temanku atau staff-staffku gitu kan. Jadi aku bisa menghandle mereka dan kayak memonitoring kerjaan mereka. Nah itu sebenarnya kalau buat apa ya dibilang organisasi buat jabatannya ya, terutama jabatannya itu berguna atau enggak, menurutku enggak terlalu sih. Tapi yang paling penting adalah dari gimana kalian mentreatment orang-orangnya, kira-kira gitu kalau organisasi. Jadi jabatan nggak berpengaruh. Betul. Jadi ketua KKL itu sebenarnya nggak ngaruh sama staf KKL. Ya, aku memahami teman-teman KKL. Terus dia di sini nangis waktu itu. Di sini ya Allah. Hah? Apa itu mas? Waktu jadi ketua KKL nggak pada dengerin. Cuma ini di-cut. Tagline-nya bisa 2 ini. Ini nangis ini. Enggak, sing bener asem, jawabannya sing bener kok. Kalau organisasi ya menurutku ya, kalau aku lihat ya, kayaknya menurutku penting sih. Penting
kalau aku bisa bilang kalau mau rekomendasi gimana, proporsional gimana, akademik sama organisasi, menurutku 60-40. 60 tetap kuliah, 40 organisasi gitu. Karena ya itu cara-cara kerjanya, cara kita bisa kerja sama orang gimana, komunikasi sama orang gimana, itu dapat dari organisasi gitu. Terus bisa punya inovasi, bisa ngatur orang banyak gitu. Bahkan aku ini untuk sombong apa gitu ya? Boleh. Jadi aku itu bukan sebenarnya gimana ya, di kerjaan itu aku udah kayak ngebawahin juga kayak orang-orang yang jatuhnya udah lebih senior juga gitu. Jadi senior. Nah, itu ilmuku apa kok bisa sampai sana? Yaitu aku yang pertama punya keberanian, yang kedua punya manajemen sumber daya dulu gitu. Manajemen sumber daya, dan aku bisa tahu sistem yang benar mana, sistem yang salah mana, itu aku arahin, aku evaluasi gitu. Sampai akhirnya oke, ini aku bisa ngehandle beberapa tempat, bisa ngehandle beberapa orang. Ya udah gitu. Jadi privilege-ku lebih di sana, sama kepercayaan yang dikasih dari perusahaan juga lebih gitu. Udah aku nggak tahu kenapa ya, aku sebenarnya nggak tahu kelebihanku apa sih sebenarnya. Rezeki sebenarnya. Rezeki. Cuma dikasih kepercayaan lebih gitu di sana itu. Di sana udah pegang proyek atau mas? Pegang apa? Jabatannya udah pegang proyek atau Jabatannya sana jadi manajer atau jadi staff? Manajer. Kayak gini, manajer itu dia harus ahli madya. Ahli madya paling 10 tahun, 8 tahun. Nah, aku baru lulus setahun yang lalu gitu. Jadi paling kalau yang aku rasain cuma itu sih, trust yang kasih ke aku itu lebih gitu lah dari ini. Tapi itu juga proses sih, maksudnya prosesnya ya. Awal aku dimarahin gini, kamu kerja gimana sih, nggak bisa kerja, memang gitu kan. Karena level saya bukan sini gitu kan. Aku levelnya bukan sini pak. Udah akhirnya kayak ya deserve to another place, a better place. Jadi ya, dan aku usaha gitu. Dan yang paling penting aku kalau kerja itu bener-bener kayak saat ini ya, nggak tahu besok gimana ya. Saat ini aku mikirnya bukan karena uang dulu sih. Aku masih karena belajar ya. Kerja karena belajar. Ini organisasi ya, semua tekanin tinggi. Oh iya tuh. Iya, coba takunannya. Tapi kan tadi ada pertanyaan lanjutan. Nggak dengerin. Tadi ada pertanyaan, aku denger aja, uang itu penting apa enggak ditanya. Jadi uang tuh menurutku ya. Belum uang ya. Iya. Aku gitu. Pokoknya kerja buat belajar dulu lah gitu. Kerja buat belajar, ntar improve-mu cepet gitu daripada kamu kerja buat uang gitu. Dan yang paling penting pokoknya kerja nih, kamu ntar bagian set engineer gitu. Pokoknya cari tahu kerjaan teman-temanmu juga gitu. BIM engineer tuh ngapain, quantity surveyor itu ngapain, scheduler itu ngapain, cari tahu kalau bisa belajar sekalian. Kalau enggak, mana sini aku bantuin kerjain gitu. Itu ntar improve bakal cepet banget gitu. Bisa mempelajari banyak gitu. Siapa tahu ada lagi servis AC kan ada di kantor. Sapam. Nanti setelah kan masnya sekarang udah lulus nih, sudah kerja. Nah, masnya kalau aku nanti lulus gitu, masnya bakal nyariin kerja di industri konstruksi swasta apa di pemerintah mas? Gitu. Maksudnya nyaranin gimana? Pemerintah tuh maksudnya BUMN. Pemerintah ya Jokowi itu. Ora. Iya. Bisa ganti ya? Bisa ganti. Tapi belum, masih ini ya, masih di bawah kayaknya. Di bawah rezim. Sing enak to lho kowe. Kowe iki lho gentenan, Cuk. Wis kata. Nek bar tiket langsung oke ngono lho maksudnya. Kalau dari aku sendiri
Kalau dari aku sebenarnya balik ke masing-masing. Tapi kalau disuruh nyaranin mungkin kalau bisa ke BUMN dulu pastinya. Tapi kalau misalnya dapat swasta juga nggak apa-apa gitu loh. Karena itu kan balik lagi ke swasta juga banyak yang bagus gitu loh. Sebenarnya kan Totalindo, Bangun Persada, CRBC. Halo. CRBC bagus banget, terima kasih CRBC. Jadi itu semua sebenarnya swasta dalam hal ini juga kontraktor asing gitu kan juga nggak apa-apa ya. Jadi bahkan mungkin yang kontraktor asing gajinya lebih besar atau mungkin bisa lebih sama juga sama yang di BUMN. Tapi ya itu pastinya kalau di kontraktor asing gitu ya misal pasti perbedaan budaya, perbedaan bahasa itu kan apa namanya ya? Bahasa, suku, perbedaan suku, lambang negara, perbedaan lambang negara, perbedaan ideologi. Ya, jadi apa namanya perbedaan itu yang harus ditolerir juga gitu. Komunis kan buat tolerin berarti. Iya. Jadi Marxisme gitu. ya gitu. Jadi kalau suruh milih ya kalau aku sekarang mungkin karena mungkin masih awal gitu dan belum terlalu bisa menyesuaikan dengan banyak hal, mungkin kalau bisa di BUMN dulu. Tapi kalau misalnya dapat yang lebih baik kayak kontraktor asing juga nggak apa-apa gitu. Kalian aja wes. Kalian aja. Menurutku ini jawaban bisa dijawab sama kalian. Pasti BUMN. Iya. BUMN. Oh, berarti aku bilang nggak bisa dijawab. Apa ya? Karena kalau aku mikirnya gini sih. Di balik yang tadi aku bilang sih kayak mau sekecil apapun perusahaanmu tuh saat emas tuh ya emas gitu lah. Pasti aku bahkan kalau misalnya dengan posisi yang lebih baik, dengan maksudnya job yang lebih vital dengan di swasta, dengan di karya yang mungkin posisi yang nggak jelas, maksudnya dengan jobnya aku nggak tahu jobku apa di sana dan aku rasa ini setengah-setengah jobnya gitu, aku lebih milih pasti di swasta gitu ya karena balik lagi di awal ini tapi konteksnya masih kontrak proyek ya. Aduh, kontrak proyek paham apa enggak ini? Masih awal-awal. Maksudnya kontrak proyek itu belum karyawan tetap gitu ya. Belum karyawan tetap ya. Jadi pilihannya gini, kamu di kontrak proyek di apa perusahaan swasta sama kontrak proyek di karya BUMN. Nah, tadi itu perbandinganku itu kalau lebih settle di posisi yang swasta, posisinya apa sih? Aslinya balik ke orangnya sih kalau aku bilang ya. Balik ke orangnya dan yang paling penting itu yang tadi bilang, kamu kerjanya itu buat belajar dulu gitu. Jadi ntar kamu bisa milih yang mana yang lebih pas gitu. Dan yang penting itu jangan kerja terus sih. Jadi karena jangan kerja terus itu kan nggak mungkin sampai umur 80 kerja kan. Nah, makanya gimana caranya itu step by stepmu tuh akhirnya nggak kerja gitu aja sih. Dan itu nggak menuntut kalian harus di karya di swasta gitu. 80 tuh. Umur 60 lah, umur 50 gitu. 80 tuh kan Sebenarnya kan itu kayak Amelun ini kan dia udah ngincar ini sebenarnya apa financial freedom. iya betul. Financial Aku freedom. pengen menggembala kambing. Tagline ya, pokoknya tagline ya. Amirul penggembala kambing nggak bisa. Ayo Mas, untuk di dunia kerja sendiri ada nggak sih Ini emang orangnya nggak sharing gitu. Padahal kan diem lu, akhirnya diem lu. Lagi penggembala kambing. Kayak sebenernya kayak. Lah aku ingin penggembala kambing loh, goblok. untuk dalam dunia kerja sendiri itu ada nggak sih skill yang harus kita bangun atau kita pelajari atau kita cari di dunia perkuliahan selain akademik sendiri gitu? Humas kayaknya selain akademik kan. Nah, kalian masa nggak mau dibangun ya? Humas, PSDM, virus, selain akademik loh, Rul. Opo? Akademik kan. Jawab apa yang kayak jawab kok. Lama kan. Selain akademik kan ya humas, virus, PSDM, mikat.
Kowe nek ra mudeng, Cok. Lho yo pengen jawab. Lho wong pengen jawab masa aku kayak ngene. Jujur dijawil. Jawab sing bener. Enggak ini memang TikTok-nya enggak cocok. Iya memang. Coba tak jawab. Apa mau pre? Skill yang perlu dibangun. Skill yang harus dibangun. Apa ya? Banyak sih, banyak banget sih kayaknya. Banyak banget lah. Yang Banyak paling banget. utama. Kalian mau yang soft skill apa hard skill? Dua-duanya. Nah, Dua-duanya. Oh, nggak bisa. Satu aja. Udah, dari Mas deh, apa yang paling penting? Waduh, yang paling penting lah ya. Ya belum buat ini sih, belum buat coret-coretan ya. Paling penting menurutku tetap attitude ya. Nah, attitude ini hubungannya sama aku nggak tahu ya, tapi ntar aku takutnya ntar ini hujat netizen, so. Saya hard skill nggak penting dikira ya. Hard skill sebenarnya penting, cuma aku udah pernah lihat kondisi di mana saat orang A sama orang B nih, orang A posisi lebih hard skillnya tinggi, orang B ini hard skillnya biasa, cuma dia attitude-nya lebih oke gitu. Pasti dia lebih, yang orang B pasti lebih cepat berkembang dan lebih gampang buat in-nya gitu. Itu kalau itu udah aku berani yakin itu benar gitu. Itu udah apa ya, udah valid lah kalau menurutku gitu. Yang pertama itu attitude gitu. Jadi attitude kayak ya kalian tahu lah gimana cara kerja bareng tim, kalian tahu gimana menghargai satu sama lain, dan kalian tahu gimana cara apresiasi. Itu penting menurutku. Untuk support juga kan Mas itu Mas. Untuk support juga gitu. Teman juga kan. Ya. Kerjanya juga tambah semangat. Dia semangat. Teman-temannya disupport. Ya kalian kalau Umas nggak semangat kan ya males kan. Kalau nggak ada support males nggak sih gitu. Terus Mas sekarang tuh kalau udah kerja gini tuh pernah nggak sih kangen kuliah gitu? Atau karena udah dapat duit Iya, udah kuliah kayak lagi gitu. gitu. Dulu ceweknya masih di sini jadi kangen ya. Waduh. Sama dong. Enggak, yang merasa pernah ini tuh, yang pernah sama Abirul ya. Enggak. Ternyata dia barusan ini apa? Kandas apa mau jadi? Maaf Pak MS Undip. Klarifikasi sih. Enggak. Kalau aku kangen kuliahnya, sebenarnya kalau kuliahnya sih nggak terlalu ya. Sebenarnya lebih ke kangen kegiatan sama teman-temannya aja sih. Jadi kayak Wah, kangen banget sih kalau itu. apa ya? Ya walaupun kayak bukan kegiatan resmi deh, kayak cuma nongkrong aja gitu. Itu buat aku sih kayak kenapa ya? Aku merasa karena kayak teman-teman sipil itu beda ya, teman-teman di luar sipil. Karena kalau orang-orang masa sama loh ya, sama semua ya. Loh, bingung kayak lah Amirul lu sama lah Amirul. jadi maksudnya itu Beda apa beda? Iya, ini mau dijelaskan. Ya, Jadi kalau teman-teman di sipil itu kan maksudnya karena kita satu pengalaman nih, maksudnya ya kita ya ada GSB apa segala macam. Jadi kalau ya kalau misalnya orang biasa kita apa sambat ya bahasa Indonesia ini. Bahasa Apa Inggris ya, mengeluh tentang beton kan juga nggak mungkin ya, orang-orang kan nggak paham gitu loh, nggak paham sesulitnya orang luar sipil. nggak paham sulitnya untuk mendesain beton, mendesain bangunan itu kan nggak desain admixture apa segala macam. Nah itu kan sulit ya, tapi kan orang lain kan nggak tahu gitu loh. Nah makanya kan kita bisa mengeluh bersama gitu, itu kan yang paling terutama. Nah itu nah ini aku sebenarnya kerja sama dia itu juga mengeluhnya juga karena sama-sama satu kerjaan, jadi ya senang aja gitu. Tapi kalau dulu apa namanya ya kalau waktu kuliah ya sambatnya ya pasti masalah kuliah juga gitu ya. Paling dirindukan sih ketawa barengnya sih nah, kalau aku. Lagi mau ketawa? Kalau masa video Pokoknya kalau masalah itu pasti kangen lah, kangen. Wah itu paling penting sih, paling penyesalan apa ya, bukan penyesalan sih, salah satu hal yang pasti hilang tuh itu Kak. Kalian semester 8 semester piros? 9 ya? 789 lah. 9 lah. Ya 78. Semester 9 itu enggak mungkin kayak gitu ini mencerminkan yang bagus 78. Lah 9 enggak bagus. 9. Lah ke 10 ra sih? Aku songo. Oh, 89 lah. Ya. Terus 89 wajarnya kan.
Ya. Itu pasti udah ngerasa tuh rasanya. Apalagi habis kerja udah pulang kantor kan yang biasanya masih makan bareng lah, ini udah nggak tahu ngapain kan. Sedangkan orang kantor kan apa ya, udah banyak yang keluarga, udah banyak yang apa ya, kan udah pasti balik sendiri kan, udah pasti rasanya beda. Udah nggak ada mes gitu mas, biasanya ada mes. Ada mes, cuma kita nggak di mes. Oh gitu. Bau soalnya. Tikat. Oh ini dikat kayak sih, masih bau. Goblok bingung sih. Ini untuk semua orang ya, maksudnya bukan untuk salah satu orang saja. Baunya. Jadi kalau kamu sih mau pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Mesnya tuh loh. Oh, mes. Kalau menurutku ya teman itu masalah ini. Jadi kalau pertemanan di kantor dengan pertemanan di kayak kuliah gitu tuh pasti beda gitu, beda rasanya. Karena ya pasti tahu sendiri lah bedanya apa gitu kan. Jadi enggak ya mungkin kalau misalnya nanti bisa aja ketemu orang yang sefrekuensi waktu kerjaan itu mungkin bisa aja, tapi kayak kemungkinannya sedikit. Mostly pasti berpikirnya ya teman kantor aja. Setelah keluar atau setelah kantor ya udah selesai gitu. Kita balik ke diri sendiri masing-masing gitu. Jadi itu pasti beda gitu. Coba itu. Dan ntar kalian siap-siap bersedih lah. Ya, betul. Kan rindu kuliah lagi gitu mas ya. Kalau rindu kuliah sebenarnya enggak sih. Kalau kuliahnya enggak. Ini pokoknya garis bawain kalau kuliah enggak ya. Tapi temennya Temennya. Ya temen-temennya, vibe-nya, acara-acaranya. Mungkin segini aja mas podcastnya. Iya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi udah dijawab semua dari mas Amirul, mas Hafido. Ntar pokoknya isinya masa aku tok sing pertama dimensi Mas Amirul padahal. Mas Hafido juga. Ya, Mas Amirul juga. Jadi berarti gue yang lebih iki. Oke lanjut. oke, mungkin kita sudahi mas untuk podcast malam ini. Makasih banyak buat Mas Hafido, Mas Amirul udah datang dan mau diwawancarai sama kita berdua dari Humas gitu. Mungkin Patah. Mungkin dari Mas Afidi dengan Mas Amirul ada closing statement gitu mas. closing statement atau Buat pesan-pesan pesan-pesan buat Oh, yang biasanya, gitu. Menyatu dalam jiwa. Oh. Amirul dulu lah ya. Mas Amirul. Kenapa aku terus? Kalau apa ya? Ya karena pertanyaannya kan tentang kerja ya. Ya kalau kerja pastinya ya berbeda dengan kuliah gitu. Jadi cepat-cepatlah tumbuh dewasa. Nah, Gitu. Jadi setelah selesai Setelah kuliah, jadi yang harus dipikirkan ya pasti cari uang gitu. Jadi bukan ya pikirannya bukan lagi mahasiswa lah, artinya yang mungkin ditanggung orang tua. Jadi merubah pola pikir gitu, dan pastinya harus mengetahui lebih banyak tentang hidup lah, dan terutama ya dunia konstruksi gitu. Itu aja. Oke, mantap sih. Mas Hafido Keren ya temen gue. Keren banget. Keren banget ya. Mbak nih. Follow IG-nya dong, follow IG. Amirul Rashid ST. ST apa? ST, Oh, ST. ST apa maksudnya? Sarjana Ada. IG ada ST-nya, Bos. Jelas ya. Iya betul. Jelas. Impian para ibu-ibu. Kalau aku ya, ini berarti penutup ya. Iya benar. Penutup paling kan biasanya wassalamualaikum biasanya. Cuma paling aku ngasih semangat aja, ngasih semangat ke kalian yang lagi kuliah, kalian yang lagi ngajalanin proker untuk organisasi, terus juga mungkin ada yang TA, ada yang KP. Itu semangatnya sebenarnya itu benar-benar proses lah, itu benar-benar proses yang nantinya step by step pasti bakalan kalian rasain gitu. Nanti kalian bakal kerasa waktu kerja itu kuliah, sambilan kuliah itu pasti akan ada manfaatnya juga. Nggak ada yang sesuatu yang ini poinnya tuh nggak ada sesuatu yang
baik yang tidak bermanfaat itu. Jadi kalau misalnya bingung kalian mau ini apa ini ya, asal itu baik udah gas saya gitu. Kecuali kalau kalian emang strict sama mimpi kalian, ya udah gas saja juga ke situ gitu. Jadi pokoknya intinya jangan capek usaha, jangan capek buat belajar aja udah. Sama berusaha kembangin, berusaha cari tahu dunia di luar Undip, di luar di luar Undip, kalau bisa di luar negara juga, di luar Indonesia. Itu ntar pasti bagian penting. Paling gitu aja dari aku. Ya, terima kasih buat Mas Amirul dan Mas Afido sekali lagi udah mau ngeluangin waktunya balik kerja langsung ke sini. Ya, tapi aku Terima kasih banget. ini ya sorry banget ya tadi ya. Nggak Ya, apa-apa, nggak apa-apa, santai. Dari jam berapa? 4 ya? Enggak sih, kok, Mas. Mas. Enggak. Enggak. Sebentar aja kok tadi. Bentar Iya, aja. sebentar doang Dari kok. habis maghrib aja, Mas. Gitu. Mungkin Oke, kita langsung ke statement Terima aja. kasih. See you on next episode. Episode. Penonton bayaran. Penonton bayaran. Terima kasih, Mas. Ya. Sorry banget ya. Audio Jungle.